Pencucian uang, istilah ini sering banget kan kita dengar di berita. Tapi pernah nggak sih kepikiran gimana sebenarnya cara kerjanya? Nah, seringnya kita nggak benar-benar paham. Yuk kita bedah tuntas gimana kejahatan ini beroperasi. Kenapa saya bikin pembahasan ini? Sejujurnya, ada cerita personal di baliknya. Belum lama ini saya dapat tuduhan melakukan pencucian uang. Reaksi saya, ya persis kayak kutipan ini, saya tuh bukan tersinggung sama tuduhannya, tapi sama bodohnya tuduhan itu. Salahnya itu bukan cuma salah fakta, tapi nunjukin betapa orang yang menuduh itu nggak ngerti sama sekali konsepnya. Oke, jadi ceritanya berawal dari sebuah program yang lagi saya kembangin, namanya Katalis. Idenya simpel banget kok. Kita coba hubungkan investor dengan UMKM-UMKM keren yang punya potensi, terus kita kasih modal, kita bimbing biar mereka bisa naik kelas. Tapi niat baik ini malah disalahpahami di media sosial. Ada aja gitu yang nuduh kalau program bantu UMKM ini cuma kedok buat, ya itu tadi, pencucian uang. Aneh banget kan? Nah, dari sinilah kita sampai ke pertanyaan intinya. Jadi, pertanyaannya gini, kenapa pakai bisnis kecil buat nyuci duit dalam jumlah besar itu ide yang super keliru? Nah, pertanyaan ini yang bakal kita jawab tuntas. Saya akan bongkar mekanismenya satu persatu, biar kita semua ngerti kenapa pakai UMKM buat pencucian uang itu. Jujur aja ya, pilihan yang konyol banget buat penjahat manapun. Oke, sebelum kita buktiin kenapa tuduhan tadi itu salah besar, kita harus mulai dari dasarnya dulu. Apa sih sebenarnya yang dimaksud uang kotor? Dan masalah apa yang sebenarnya pengen diselesaikan sama para penjahat ini? Simpelnya gini. Pencucian uang itu ibarat proses mencuci duit hasil kejahatan biar kelihatan bersih dan legal. Tujuannya cuma satu, memutus rantai antara uang itu dengan sumber haramnya, mau itu dari narkoba, korupsi, judi online, apapun lah. Supaya apa? Supaya duitnya bisa dipakai bebas tanpa dicurigai. Coba deh bayangin, Anda ini katakanlah bandar narkoba, punya duit cash 100 miliar rupiah, terus gimana? Mau langsung beli 10 Ferrari atau store semua ke bank? Ya nggak bisa dong. Pasti alarm langsung bunyi, semua orang bakal nanya, waduh, ini duit dari mana segini banyak? Nah, disinilah masalah besar mereka dimulai. Terus gimana dong cara mereka ngakalinnya? Nah, ternyata mereka ini nggak asal-asalan. Ada metodenya, terstruktur banget. Bisa dibilang, ada 3 langkah utama yang hampir selalu dipakai dalam setiap skema pencucian uang. Dan inilah jantung dari operasi mereka. Prosesnya itu selalu ngikutin 3 langkah ini. Yang pertama, placement atau penempatan. Ini tahap di mana duit cash haram itu dimasukin ke sistem keuangan. Kedua, ini yang paling penting, layering atau pelapisan. Duitnya diputer-puterin lewat transaksi yang super ribet biar jejaknya kabur. Dan yang terakhir, integration. Di sini, uang yang udah bersih itu balik lagi ke penjahatnya, tapi sekarang kelihatannya kayak penghasilan legal. Nah, dari 3 langkah tadi, ingat-ingat ya, layering ini adalah kuncinya. Ini adalah bagian paling otaknya, paling rumit. Tujuannya dirancang khusus biar jejak uangnya jadi super susah, kalau bisa mustahil, dilacak sama polisi atau otoritas keuangan. Caranya gimana? Macam-macam. Bisa dengan transfer uang bolak-balik ke banyak rekening di negara berbeda. Atau bikin perusahaan cangkang, itu loh perusahaan yang cuma ada di atas kertas doang. Bisa juga mainin nilai faktur ekspor-impor, atau beli aset-aset mahal kayak properti. Intinya cuma satu, bikin pusing yang ngelacak dan ngejauhin duit itu dari sumber aslinya. Nah, ini nyambung lagi ke tuduhan awal tadi. Sekarang setelah kita paham kan kalau pencucian uang itu butuh kerumitan yang luar biasa, terutama di tahap layering, kita jadi bisa lihat dengan jelas kenapa pakai UMKM itu ide yang buruk banget buat nyuci duit. Coba deh kita lihat perbedaannya. Kontras banget. UMKM itu kan operasinya simple. Keuangannya gampang dilihat. Transaksinya juga nggak gede-gede amat. Nah, pencucian uang butuh kebalikannya. Struktur super kompleks, keuangan yang gelap, dan volume transaksi yang jumbo biar bisa nyamar. Beda 180 derajat kan? Biar lebih kebayang, kita bandingin angkanya. UMKM yang udah sukses banget aja, omsetnya mungkin 300 juta sebulan. Sekarang, coba bayangin, Anda mau nyelipin duit 100 miliar lewat bisnis kayak gini. Gimana caranya? Mustahil kan? Aliran dananya bakal kelihatan aneh banget dan pasti langsung jadi lampu merah buat aparat. Jadi, intinya di sini, justru karena UMKM itu simple dan transparan, tahap layering, ingat kan, tahap paling krusial, jadi mustahil buat dilakuin. Nggak ada tempat buat sembunyi, nggak ada kerumitan buat ngaburin jejak. Oke, mungkin ada yang nanya, kenapa sih kita harus repot-repot ngertiin semua ini? Nah, ini penting, karena kalau kita salah paham soal topik seribet ini, akibatnya bisa beneran kerasa di dunia nyata. Bahayanya tuh di sini,
Kalau kita nggak ngerti cara kerjanya, semua investasi gede bisa-bisa kita cap sebagai pencucian uang. Asal duitnya banyak, curiga. Padahal, sikap kayak gitu malah bisa bikin investor jadi takut dan akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi yang justru kita butuhin. Ya, jelas nggak dong. Pertanyaan kuncinya itu bukan seberapa banyak duitnya, tapi seberapa ruwet dan nggak wajar alur sama strukturnya. Nah, kerumitan yang dibuat-buat dan nggak masuk akal, itulah yang harusnya jadi red flag. Nah, ini dia kesimpulan pentingnya buat kita semua. Dengan ngerti mekanismenya, kita jadi bisa lebih kritis. Jadi lain kali Anda dengar ada tuduhan-tuduhan kayak gini, jangan langsung telan mentah-mentah. Coba tanya dulu ke diri sendiri, metodenya masuk akal nggak ya? Karena sering banget jawabannya itu ada di pemahaman kita soal gimana sih cara kerjanya?